Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi kepada Ibu Andina dan juga Ibu Rikfa. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Junior Kirana Haratian, dengan NIM 2304120039, untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Sikap dan Persepsi Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Sekarang. Masuk untuk yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi latar belakang yang mendasari penelitian ini itu adalah permasalahan sampah yang sampai saat ini itu masih menjadi tantangan yang serius baik secara global maupun di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri berdasarkan data SIPSN KLHK tahun 2024, timbulan sampah itu mencapai 35,31 juta ton. Namun yang terkelola itu baru sekitar 37,53%-nya saja. Nah, berdasarkan dari data KLHK 2024, itu juga menyebutkan bahwa sampah rumah tangga itu penyumbang paling besar karena menyumbangkan sekitar 38,28% dari total timbunan sampah nasional. Selain itu, permasalahan sampah ini tuh tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat, khususnya terkait aspek sikap dan juga persepsi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Nah, Kelurahan Sekarang ini merupakan kawasan yang heterogen sehingga menarik untuk dikaji terkait pengelolaan sampah rumah tangganya. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah dalam penelitian ini itu meliputi bagaimana terkait sikap masyarakat, bagaimana persepsi masyarakat, dan juga bagaimana hubungan antara sikap dan persepsi dengan praktik pengelolaan sampah rumah tangga, serta faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi sikap dan juga persepsi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Sekarang. Adapun tujuan penelitian ini itu adalah untuk menganalisis sikap dan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga, menganalisis hubungan antara kedua hal tersebut, yaitu sikap dan persepsi masyarakat, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan juga persepsi tersebut. Yang selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat itu baik dari segi keilmuan, masyarakat, dan juga pemerintah. Untuk keilmuan sendiri itu diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah terkait perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Untuk masyarakat sendiri, penelitian ini diharapkan dapat untuk meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Dan untuk pemerintah sendiri, itu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Yang selanjutnya ini ada penelitian terdahulu. Jadi sebagian besar dari penelitian yang saya ambil untuk acuan itu lebih banyak mengkaji tentang persepsi dan juga partisipasi masyarakat. Namun masih terbatas penelitian yang mengkaji hubungan antara sikap dan juga persepsi secara bersamaan. Serta untuk penelitian pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Cakalang itu masih belum sering ada, dan hal ini tuh yang menjadikan celah dan juga atau gap penelitian yang ingin diisi dalam penelitian saya ini. Selanjutnya ini ada kajian teori di mana ini tuh berisi tentang konsep sampah, yaitu merupakan sisa atau aktivitas dari manusia ataupun proses yang dapat berasal dari industri, pertanian maupun sampah rumah tangga. Nah, dalam konteks sampah rumah tangga sendiri, sampah ini yang berasal dari aktivitas sehari-hari dalam rumah tangga, dan sekarang juga yang posisinya menjadi penyumbang terbesar dari sampah di Indonesia. Adapun yang lain itu ada sikap masyarakat, di mana itu mencakup kecenderungan individu untuk bertindak untuk dalam pengelolaan sampahnya seperti itu, yang nanti akan mencerminkan kepedulian masyarakat tentang kondisi di sekitarnya terkait sampah dan pengelolaannya. Selanjutnya lagi itu ada persepsi masyarakat, di mana itu mencakup cara pandang masyarakat dalam pengelolaan sampahnya, dan ini nanti cara pandangnya ini nanti yang akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Untuk pengelolaan sampah sendiri ini nantinya akan ada kegiatan seperti pemilahan, pengumpulan, dan pembuangan sampah guna untuk mengurangi pencemaran lingkungan di kelurahan sekarang. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini tuh menunjukkan bahwa eh, tingginya timbulan sampah itu dapat disebabkan oleh sampah rumah tangga yang sekarang posisinya menjadi penyumbang terbesar dalam sampah nasional seperti itu. Eh,
Selain itu juga karakteristik sosial dari masyarakat itu mempengaruhi sikap dan juga persepsi masyarakat yang selanjutnya itu dapat berdampak pada praktik pengelolaan sampah rumah tangga yang ada di kelurahan sekarang. Selanjutnya ini ada metodologi penelitian di mana penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, dan dalam kurun waktu 3 bulan dimulai dari 1 Maret hingga 1 Mei 2026. Adapun pendekatan yang digunakan itu adalah pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan ini digunakan untuk mengukur hubungan antara sikap dan juga persepsi masyarakat dengan pengelolaan sampah rumah tangga sebagai variabel terikatnya. Selanjutnya itu ada jenis penelitian di mana yang digunakan ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang di mana ini tuh nanti untuk menjelaskan tingkat sikap dan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Sekarang. Selanjutnya itu ada populasi, di mana populasi penelitian ini itu merupakan seluruh rumah tangga di Kelurahan Sekaran, dan sampelnya sendiri nanti akan digunakan dengan proportional stratified random sampling, yaitu nanti yang rumah tangga terpilih yang akan menjadi sampelnya, seperti itu. Selanjutnya ini ada variabel penelitian di mana ada dua variabel. Yang pertama itu ada variabel bebas yang mencakup dari sikap dan persepsi masyarakat, dan yang dua itu variabel terikat di mana itu mencakup pengelolaan sampah rumah tangga. Adapun instrumen penelitiannya itu juga adalah kuesioner terstruktur di mana nanti itu berupa kuesioner yang diberikan kepada responden untuk mengukur sikap dan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. Nah, yang nanti akan berisi tentang pertanyaan tertutup sehingga nanti akan memudahkan responden dalam menjawab dan juga peneliti untuk mengolah datanya. Nah, teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden, terus melakukan observasi secara langsung, serta studi literatur sebagai acuan untuk mengolah datanya. Yang terakhir itu ada teknik analisis data, ini menggunakan statistik deskriptif, di mana nanti data yang dihasilkan itu dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan kondisi, sikap, dan juga persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga yang nantinya akan disajikan dalam bentuk presentase, tabel, maupun grafik seperti itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.